Baik saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, yang setia ikut live, mari sama-sama kita ambil Alkitab kita pagi hari ini, kita belajar seperti judul yang Pastor Daud, bahwa kehendak Allah harus dinyatakan. Wow, satu judul yang luar biasa saudaraku, kehendak Allah harus dinyatakan. Nah, siapapun saudara yang ikut live pagi hari ini, percaya di dalam dirimu, bahwa di dalam setiap kita ada kehendak Allah yang harus dinyatakan saudaraku. Nah, kalau sudah Allah yang berkehendak, dengar baik-baik saudaraku, kalau sudah Allah yang berkehendak, tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Bahkan setiap kebodohan kita sekalipun tidak bisa membatalkan rencana Allah di dalam hidup kita saudaraku. Kalau dia sudah tentukan saudara, sudah pilih saudara dan saya, sekalipun saudara tidak punya apa-apa, sekalipun status sosial saudara ya tidak punya arti, bahkan kita adalah orang-orang yang rendah. Saya mau bilang saudara, kalau kehendak Allah sudah dinyatakan dan harus dinyatakan dalam hidup saudara, itu harus terjadi. Haleluya. Saya tidak tahu kehendak Allah di dalam saudara dan saya. Apakah Allah ingin jadikan saudara menjadi orang-orang yang diurapi? Apakah Allah ingin jadikan saudara menjadi pemberita kebenaran yang dahsyat? Apakah Allah ingin memakai saudara dan saya untuk menjadi orang-orang yang memberkati pelayanan hamba-hamba Tuhan? Dengan kata lain, diberkati dengan kelimpahan secara finansial? Saya tidak tahu saudaraku. Yang pasti, kalau Allah sudah punya kehendak, tidak bisa dibatalkan saudaraku. Dia tahu saudara dan saya ini akan jadi apa seperti di akhir zaman ini. Apakah seperti Pastor Daud melayani di mimbar? Apakah seperti Pastor Daud ini menyampaikan firman Allah? Dan itu harus terjadi saudara. Dan itu harus terlaksana dan tidak bisa tidak. Haleluya. Saya tidak mengerti Tuhan mau buat apa di dalam saudara. Ketika saudara terus berjuang dalam hidupmu, saudara mungkin melihat keadaan status ekonomi yang lemah, saudara mungkin melihat keadaan keluarga saudara yang mungkin ya sangat memprihatinkan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dengar baik-baik, kalau sudah tiba waktunya, kalau kehendak Allah harus dinyatakan, dengar baik-baik, dia akan membalikkan situasi seperti dia membalikkan telapak tangan saudaraku. Nah, pertanyaannya, apakah kita siap untuk masuk ke dimensi itu? Pertanyaannya, apakah kita sudah mempersiapkan diri kita untuk hal-hal yang akan Tuhan lakukan? Nah, saya mau katakan pagi hari ini, jangan kecilkan hatimu. Jangan buat kecut imanmu. Tapi berbanggalah. Karena ketika kita berharap dan mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan punya kesempatan untuk bertindak dan melakukan segala sesuatu yang tidak masuk akal di dalam hidupmu. Yang setuju katakan amin saudaraku. Haleluya. Ya, kita harus siapkan hati kita harus siapkan iman kita. Karena ketika kita buka semuanya untuk apapun yang Tuhan akan kerjakan, dia akan bertindak saudaraku. Haleluya. Praise the Lord. Pagi hari ini kita akan belajar dalam satu kisah bagaimana kerinduannya saudaraku, ya, bagaimana dia rindu berdoa ke dalam hadirat Tuhan, tetapi lama tidak dijawab. Tetapi dengar baik-baik saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Tidak ada doa yang tidak dijawab sama Tuhan. Semuanya dijawab sama Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Semuanya dijawab sama Tuhan. Dengar baik-baik saudaraku. Ya, tidak ada. Masalahnya tinggal waktu saja. Kapankah doa kita dijawab sama Tuhan? Itu yang penting saudaraku. Makanya kita harus tetap standby. Kita tetap berjaga-jaga. Kita tetap memelihara hati kita, iman kita di hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan. Agar kita tidak down, agar kita tidak lemah. Semua doa dan harapanmu itu didengar oleh Bapa. Didengar oleh Bapa. Ya, jangan kecil hati saudaraku. Jangan saudara berpikir bertahun-tahun, bahkan sudah lama saudara berdoa minta, apakah itu minta anak saudaraku, apakah itu minta pasangan hidup, apakah itu minta diberkati secara finansial, apakah minta kesembuhan dan mujizat. Saudaraku ini berkati oleh Tuhan. Semua doamu didengar oleh Tuhan. Didengar oleh Tuhan. Ya. Masalahnya kita selama ini baru berdoa sekian hari, sudah down, sudah lemah, tidak ada jawaban. Berdoa sekian minggu, tidak ada jawaban, kita sudah mundur. Berdoa udah sekian bulan, langsung kita sudah lemah dan tidak lagi giat melayani Tuhan. Halo, dengar baik-baik. Pagi hari ini ada kabar baik buat saudara dan saya, saudara. Ada berita kabar baik buat saudara dan saya. Bahwa setiap doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan itu didengar oleh Tuhan. Yakinkan saudaraku, ketika Tuhan sudah ingin melaksanakan kehendaknya, dia klik on,
dia harus nyalakan, saudaraku, semua program itu dan kita responi, maka terjadi, saudaraku, terjadi. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita, Injil Lukas. Injil Lukas ayat yang kelima, saudara. Ayat yang kelima sampai 25. Nah, pagi hari ini sedikit agak panjang, saudara, ayatnya. Tetapi ada kebenaran-kebenaran yang luar biasa yang kita dapatkan pagi hari ini. Buka hatimu, saudaraku. Buka hatimu. Jangan langsung kecewa dengan Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama. Judulnya di sana, saudaraku, pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pemberitahuan. Haleluya. Tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Mari sama-sama kita baca. Saya akan baca buat saudara. Perhatikan Alkitab saudara. Ayat yang kelima. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam. Perhatikan baik-baik, imam, saudaraku. Seorang yang melayani Tuhan. Seorang yang menjaga kekudusan untuk Allahnya. Enggak mungkin orang bisa menjadi imam, memimpin satu ibadah, kalau dia tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau dia tidak hidup kudus di hadapan Tuhan. Tidak mungkin, saudaraku. Jadi, saudaraku, Zakaria di sini adalah seorang imam, ya, yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita lihat nanti siapa data-data pribadinya. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun. Saudara tahu Harun siapa? Harun itu adalah saudaranya Musa, saudaraku. Ya, saudaranya Musa, seorang hamba Tuhan juga. Dia mendampingi Musa kemanapun dia pergi, saudaraku. Haleluya. Ayat yang ke-6, satu keterangan yang lebih dahsyat lagi. Keduanya adalah benar di hadapan Allah. Alkitab sudah mencatat, saudaraku, bahwa Zakaria dan istrinya benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Ini dulu yang harus kita terima, saudara. Ketika kita masuk ke dalam hati Tuhan, ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, ketika kita ingin lebih jauh lagi menikmati yang namanya berkat-berkat Tuhan, bukan hanya jasmani, tetapi kalau kita udah masuk dalam hadirat Tuhan, ini berbicara tentang surga yang tidak terlihat, saudara. Ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, haleluya. Di sana banyak sekali segala sesuatu yang kita rindukan ada di sana. Di dalam hadirat Tuhan itu ada mujizat. Di dalam hadirat Tuhan itu ada solusi. Di dalam hadirat Tuhan itu ada jawaban tentang segala sesuatu yang saudara butuhkan. Jadi ketika kita sedang menghadapi persoalan, jangan cari dunia lain, cari hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan itu segala sesuatu ada. Haleluya. Dengar baik-baik, saudaraku. Masuklah ke dalam hadirat Tuhan. Tetapi persoalannya jangan sembarangan. Ketika Zakaria dan istrinya ini, haleluya, seorang keturunan dari Harun, dia sudah jelas-jelas lurus, tetapi di ayat 6 ini berkata keduanya adalah benar di hadapan Allah, di hadirat Tuhan. Benar, tidak ada yang jahat, tidak ada yang salah, tidak ada yang cacat, saudaraku. Ibadahnya benar, gaya hidupnya benar, sifat sikapnya benar, haleluya. Baik ke dalam ataupun keluar benar, hidup dipimpin oleh roh, hidup berjalan dalam roh, tidak ada kedagingan, saudaraku. Saya berdoa kira-kira buat saudara dan saya, semoga kita semuanya bisa mengikuti standar Zakaria ini, saudara. Haleluya. Ya, jangan saudara pikir, aduh Pastor Daud, ini baru 2 ayat saja saya langsung hitung, saya langsung refleksi ke dalam hidup saya. Jauh dari kenyataan, jauh dari kebenaran. Saya bukan dari keturunan orang benar. Dan hidup saya juga tidak benar di hadapan Tuhan. Bagaimana, Pastor? Jangan khawatir, saudara. Ketika pagi hari ini saudara datang ke hadapan Tuhan dan saudara katakan, Tuhan, aku tidak tahu apa yang terjadi di atasku dulu yang melahirkan saya. Tapi pagi hari ini aku ambil keputusan, Tuhan. Kuduskan, tahirkan tubuh jiwa rohku. Agar aku berkenan di hadapanmu. Bawa aku, Tuhan, agar aku hidup benar di hadapanmu. Simple. Ketika saudara minta sama Tuhan Yesus setia dan adil. Haleluya. Dia akan melakukan apa yang menjadi yang terbaik buat saudara. Sebab kuasa darahnya sudah tercurah dan itu akan berfungsi buat hidup saudara.
bagi dia segala dosa pelanggaran yang selama ini mengikat hidup saudara dan saya, terlebih lagi kutuk-kutuk turunan, itu Yesus katakan sudah dipakukan 2000 tahun yang lalu di kayu salib, saudaraku. Minta sama Tuhan, maka pada saat itu percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus telah menebus dosamu dan engkau dibenarkan dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Ya, ayat yang ke-6, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Nah, kita sudah baca, ya, ini episode berlanjut terus. Perhatikan ayat ini perwakilan dari Yehezkiel 36 ayat 27 sampai 29. Ayat 6 ini yang B-nya berkata, saudaraku, lihat, dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Saudaraku, diberkati oleh Tuhan. Di samping sudah hidupnya benar, dia hidup menurut ketetapan Tuhan. Kalau Tuhan katakan tidak boleh, dan dia memang benar-benar tidak boleh. Jangan lakukan yang Tuhan tidak suka, dan dia tidak lakukan yang Bapa tidak suka. Saudaraku, ini berkati oleh Tuhan, kita harus belajar seperti Zakaria agar kita punya level iman yang luar biasa dan kita menjadi imam penentu berkat-berkat Tuhan. Saudaraku, ini berkati oleh Tuhan, Zakaria ini ketika dia dipilih menjadi imam di dalam hadirat Tuhan, di ruang Maha Kudus, dia berjumpa dengan Tuhan. Dengar baik-baik, buat apa dia di sana? Dia berdiri untuk menentukan nasib bangsa Israel. Nah, kemarin kita sudah bahas, saudaraku, bagaimana Pastor Daud berdoa keliling, amin. Ya, kita harus berani berdoa buat bangsa-bangsa. Ya, Tuhan membutuhkan orang-orang yang punya hati di akhir zaman ini. Dan kita tidak lagi egois dengan memikirkan diri sendiri. Begitu bangun, pertama sekali yang kita doakan, Tuhan berikan kami, pakaian kami, ya, semuanya segala, ya, yang dicari oleh orang-orang fasik di luar sana. Nah, kita harus mulai berubah ketika Tuhan sudah pulihkan hidup kita. Kita harus berdiri, standing in the gate for nation. Kita harus berdiri di pintu gerbang atau di celah, saudaraku, bagi bangsa-bangsa. Praise the Lord. Nah, Zakaria ini, saudaraku, ya, dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat, saudaraku. Haleluya. Ya, ini persis sekali ayatnya bahwa Zakaria ini jawaban daripada Yehezkiel 36. Bagi saudara yang tidak ikut beberapa pengajaran kemarin, baca, saudaraku. Ketika di Yehezkiel 36 ini dituliskan, aku akan memberikan rohku kepadamu dan aku akan membuat engkau taat kepada perintah-perintahku. Tanpa roh Allah, tanpa roh kudus, tidak ada seorang pun yang bisa mengikuti perintah-perintah Tuhan. Yakin, saudaraku. Itu pasti. Tanpa Roh Kudus tidak ada seorang pun yang bisa benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Selalu jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena tidak ada roh kebenaran itu. Tidak ada Roh Kudus yang memimpin kita, saudaraku. Itu sebabnya pagi hari ini saya mau katakan. Kemarin juga saya sudah ajak. Doalah kepada Bapa di surga. Minta Tuhan curahkan ke dalam hidupku Roh Kudus itu, roh kebenaran itu, roh ketaatan itu, agar aku bisa menghidupi kebenaran firman-Mu. Haleluya. Nah, jadi Zakaria ini tugasnya menjadi imam penentu berkat-berkat atas bangsa Israel. Ya, kalau dia berhasil berjumpa dengan Allah di ruang Maha Kudus, lalu dia membawa korban ucapan syukur di mesbah Tuhan, saudara, lalu doanya Zakaria ini didengarkan oleh Allah, maka setiap orang-orang yang datang di halaman sana, orang-orang yang berdosa yang sudah membawa korban-korban mereka, saudara, lalu mereka didampingi oleh Zakaria dan masuk ke dalam hadirat Tuhan, ke ruang Maha Kudus. Maka ketika Zakaria berkenan di hadapan Tuhan, saudaraku, orang Israel itu, orang-orang Israel yang menunggu di halaman itu, dan mereka beroleh perkenanan dari hadapan Bapa. Betapa dahsyatnya, saudaraku. Saudara-saudara dan saya pagi hari ini menjadi penentu kemanakah negeri Indonesia ini akan terjadi. Itu kita, saudara. Mungkin kita tidak bisa merubah sejarah.
Kita tidak bisa merubah sejarah, tapi kita bisa merubah masa depan Indonesia ini mau kemana, saudaraku. Haleluya. Tuhan cari orang-orang yang mau berdoa bagi negeri ini. Sekali lagi, Zakaria dipakai Tuhan menjadi imam sebagai penentu nasibnya bangsa Israel. Kalau seandainya Zakaria ini tidak berkenan di hadapan Tuhan, dengar baik-baik, bangsa Israel itu akan mengalami masalah, tulah, persoalan, dan segala-galanya, saudaraku. Bahkan dosa mereka, kesalahan mereka, pelanggaran mereka tidak mendapatkan pengampunan. Haleluya. Tetapi puji Tuhan, Zakaria menguduskan hidupnya, hidup berkenan dan taat kepada perintah-perintah Tuhan. Dan dia berdiri menjadi imam penentu nasib bangsa Israel. Saudaraku, ini berkati oleh Tuhan. Betapa luar biasanya kalau saudara dan saya menjadi imam. Dengar baik-baik, saudaraku. Menjadi imam itu tidak harus berkhotbah di mimbar, saudara. Tidak salah besar. Itu struktur gereja, bukan struktur kerajaan Allah. Struktur gereja hanya seorang pendeta yang sudah dilantik yang bisa berkhotbah, yang bisa memberitakan Injil di atas mimbar di dalam gereja, saudaraku. Tetapi di hadapan Tuhan, imam yang sebenarnya, imam atas bangsa-bangsa adalah orang-orang yang berkenan, yang hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Haleluya. Jadi saudara sekalipun tidak punya dan tidak menyandang gelar pendeta, dengar baik-baik. Allah sanggup mengurapi dan mengangkat saudara menjadi penentu atas bangsa ini. Menjadi penentu atas keluarga saudara. Menjadi penentu atas bisnis saudara. Menjadi penentu atas perusahaan yang saudara di mana saudara kerja. Haleluya. Dahsyat, saudaraku. Dahsyat. Ya, Zakaria, sekali lagi, Zakaria ini berdiri menjadi penentu nasibnya Israel. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Kalau saudara mau hidupi kebenaran firman Tuhan ini, bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau menjadi penentu atas keluargaku, Tuhan. Penentu nasib atas keluargaku, Tuhan. Kalau aku lemah seperti Musa ketika dia berperang terhadap satu suku Amalek, saudaraku. Ketika bangsa Israel sedang berhadapan dengan bangsa Amalek yang ingin menjarah harta bendanya orang Israel karena mereka sedang membawa emas dan perak dari Mesir, saudaraku. Haleluya. Musa datang dan berdoa di atas gunung. Dia angkat tangan, didampingi oleh Hur dan Harun, saudara. Ketika dia angkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, maka menanglah orang Israel. Tetapi ketika dia angkat tangan lalu mulai lelah dan dia turun tangannya, saudaraku, maka bangsa Israel mulai mundur dan kalah menghadapi orang Amalek itu karena mereka berperang sepanjang hari. Lalu tangan Musa itu ditopang oleh Harun dan Hur, saudaraku, ditopang sehingga tangannya tetap ke atas, maka bangsa Israel itu pun menang berperang melawan suku Amalek. Dengar baik-baik, saudaraku. Haleluya. Buat keluarga saudara butuh yang namanya imam atau penentu. Imam itu tidak mesti, pengurapan imam itu tidak mesti suami. Kalau suamimu masih berdosa, suamimu masih hidup dalam kefasikan, suamimu masih hidup dalam dunia ini, saudaraku, berdiri, istri dapat berdiri dalam hadirat Tuhan. Karena kalau tidak ada orang yang berdiri dalam hadirat Tuhan, tidak ada penentu bagi keluargamu, siapa lagi, saudara? Haleluya. Hiduplah berkenan di hadapan Tuhan. Hiduplah kudus, taat dan setialah kepadanya. Saudara dan saya menjadi penentu di hadapan Tuhan. Dengar sekali lagi. Ya, mungkin gereja tidak mengakui pelayanan saudara. Mungkin gereja belum melantik saudara, tetapi di hadapan Tuhan seperti Raja Daud, sekalipun belum ditahbiskan di antara bangsa Israel, tetapi secara diam-diam Allah telah mengirimkan Samuel dan menyuruh dia mengurapi Daud di rumahnya Isai, ayahnya, saudaraku, dan mengurapinya dengan minyak yang Allah telah tentukan. Padahal Daud masih muda, belum dilantik menjadi raja, tapi di mata Tuhan dia sudah menjadi raja atas orang Israel. Dan Alkitab mencatat, berkuasalah roh Allah atas Daud, dan mulai hari itu Daud dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Praise the Lord. Saudara-saudara dan saya ini dapat menjadi imam di dalam Tuhan. Praise the Lord. Haleluya. Mari kita lanjut, saudara, ayat yang ke-7. Ini panjang sekali. Saya berharap saudara tetap semangat mendengarkan firman Tuhan ini. Praise the Lord.
Haleluya. Ayat yang ketujuh, tetapi mereka tidak mempunyai anak. Imam setia, benar di hadapan Tuhan, tapi dia tidak punya anak, saudaraku. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Dengar baik-baik, saudaraku, kenapa Zakaria ya dalam ketaatannya, dalam kebenarannya, dalam kesetiaannya, ternyata dia punya satu pokok doa yang sampai tuanya, dari dia menikah sampai tuanya belum dijawab sama Tuhan. Tetapi bukan berarti dia tidak akan punya anak, saudaraku. Dia punya beban juga. Dia masih manusia, dia punya persoalan. Tetapi saudaraku, saya percaya ketika Zakaria ini masuk dalam hadirat Tuhan, lalu dia berdoa mendampingi bangsa Israel. Dengar baik-baik, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya Zakaria ini juga pasti akan berdoa buat dirinya sendiri. Ya, di samping dia sudah mengurapi bangsa Israel, diberkatilah engkau bangsa yang besar, diberkatilah engkau oleh Allahnya. Begitu ya, lalu setelah dia berdoa, saudaraku, Tuhan berkati juga doaku Bapak, aku rindu aku punya keturunan. Ternyata Zakaria sampai dia sudah tua, dia belum punya anak, saudara. Haleluya. Ya, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut usia. Wow, haleluya. Luar biasa, saudaraku. Ayat yang ke-8. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Ayat 9. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Ayat yang ke-10. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembayang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Haleluya. Ya, dalam kerinduannya Zakaria yang selalu dia bawa dalam mezbah Tuhan, doanya, ya Tuhan, sebentar lagi aku akan mati. Ya Tuhan, sebentar lagi aku dan istriku akan mengakhiri hidup kami. Tetapi kami belum mendapatkan keturunan. Tolonglah Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Selalu ada doa dari Zakaria di hadirat Tuhan. Tetapi satu kali ketika, dengar baik-baik, itu sebabnya judul ini saya buat, kehendak Allah harus dinyatakan. Kalau Tuhan sudah buat, saudaraku, limit waktu, kondisi, apapun statusmu tidak menjadi masalah di hadapan Tuhan. Zakaria dan istrinya dicatat di sini. Dia sudah lanjut umurnya. Artinya sebenarnya sudah nggak mungkin, sama seperti Abraham dan Sarah, saudara. Sudah mati haid, ya. Sudah kering. Artinya sudah nggak mungkin bisa melahirkan atau hamil. Begitu juga Zakaria ini. Dia sudah tua, sudah lanjut umurnya. Dan mungkin sedikit agak frustasi ketika dia berdoa, Tuhan, umur saya sekarang sudah sekian. Sepertinya kayaknya udah nggak mungkin Tuhan. Tetapi berikanlah aku keturunan. Saudara, sudah agak sedikit bercampur dengan keraguan doanya. Tetapi dengar baik-baik. Seperti yang Pastor Daud katakan di awal tadi. Haleluya. Bahwa semua doamu itu didengarkan oleh Tuhan. Didengarkan oleh Tuhan. Persoalannya kita harus sabar menunggu waktunya Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyatakan kehendaknya, tidak ada seorang pun yang bisa menahannya. Tidak ada seorang pun yang bisa komplain. Mungkin secara fisik Zakaria dan istrinya ini, ya sudahlah, kita nggak usah doa lagi tentang minta keturunan. Lalu lihat apa yang terjadi. Ayat 11, maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut, saudaraku. Untuk apa malaikat itu datang? Yang pasti untuk menjawab doa daripada Zakaria yang selama ini dia naikkan di hadirat Tuhan. Haleluya. Ayat yang ke-13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Kata dikabulkan, waktunya Tuhan telah tiba, saudaraku. Haleluya.
Jadi semua yang kita doakan itu, saudaraku, bukan sekali lagi, bukan Tuhan tidak dengar, bukan Tuhan tidak kabulkan, tapi waktunya belum tiba. Karena semua doa kita itu harus sesuai dengan isi hati Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah menganggap memang pantas dan sudah tiba waktunya, maka Tuhan pasti akan berikan apapun situasinya. Menurut orang-orang lain tidak mungkin, menurut orang lain gak percaya. Tapi buat Tuhan segala sesuatu itu harus dinyatakan. Karena apa? Itu semuanya buat kemuliaan Tuhan, saudaraku. Haleluya. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Kenapa Allah menentukan namanya? Kenapa Allah menentukan juga waktunya? Kenapa enggak dari dulu Yohanes lahir? Ternyata saudaraku, dengar baik-baik bahwa Yohanes ini sudah dinubuatkan bahwa sebelum Yesus lahir akan ada orang yang mendahului dia dan yang akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Nah, saudara ini berkati oleh Tuhan, semua pokok doa saudara, kalau Tuhan sudah jawab, itu ada alasannya. Itu bukan hanya sekedar untuk menyenangkan daging kita, tetapi percayalah semua doa-doa saudara yang belum dijawab sama Tuhan, itu semuanya ada tujuannya. Haleluya. Jadi ketika Mesias akan juga lahir dan digenapi, maka Yohanes Pembaptis ini yang menjadi perintis, yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan, itu harus lebih dulu ada. Makanya Tuhan menyatakan kehendaknya. Dan lewat Zakaria inilah Yohanes itu lahir, saudaraku. Haleluya. Saya percaya, saudaraku, betapa bahagianya saudara dan saya kalau dari garis keturunan kita ternyata Tuhan munculkan ada satu generasi yang luar biasa. Ya, sekali lagi mungkin saudara-saudara ada yang sedang meminta keturunan. Saya tidak tahu. Tetapi ketika Tuhan bilang sabar dan tunggu, maka Tuhan sedang mempersiapkan timingnya agar tepat seperti apa yang ada di hati Tuhan, saudaraku. Haleluya, praise the Lord. Ya. Ayat yang ke-14, engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Ayat 15, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Dipersiapkan Tuhan, saudaraku, untuk menjadi seorang yang besar. Ya mungkin saudara-saudara tidak meminta anak juga pada pagi hari ini. Tetapi apa yang saudara doakan? Apa pokok doamu, saudaraku? Semuanya sedang didesain sama Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi, apakah saudara sedang berdoa untuk finansialmu? Tuhan sedang mendesain bagaimana saudara bisa menangkap dan mendapatkan berkat finansial itu, saudara. Agar berkat itu nanti juga akan menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Tuhan sedang mendesain untuk mujizat kesembuhanmu, saudaraku. Sedang dia desain, nanti tepat waktunya. Pada saat engkau menerima keajaiban itu, saudaraku, maka itu juga akan menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Ayat 16, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan. Allah mereka, lihat, ada tujuan yang sangat penting dalam setiap keputusan Tuhan untuk menjawab doa saudara. Haleluya. Ayat yang ke-17, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. 18. Lalu Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Dengar baik-baik, saudaraku. Ketika saat malaikat ini membawa kabar baik, jawaban doanya, saudara, justru saat ini Zakaria ya terganggu dengan umurnya, terganggu dengan situasinya, terganggu dengan statusnya. Kalau bahasa dunia berkata, nggak mungkin lah malaikat, saya kan sudah tua. Padahal dia barusan berdoa, barusan minta keturunan di hadapan Tuhan. Lalu malaikat turun dan menjawab doanya. Tapi Zakaria ternyata nggak siap, saudaraku.
Berapa banyak kali kita seperti itu, ya, lama doa kita sudah kita doakan, tetapi ketika kita melihat bahwa mulai tergenapi doa itu, kitanya yang nggak siap, saudaraku. Kitanya yang akhirnya tidak mau melanjutkan, ternyata doaku ini membawa dampak yang besar. Haleluya. Saya baca ulang sekali lagi ayat 18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Ketika Zakaria mengcompare dengan situasi statusnya, dia sudah tua, sudah lanjut umurnya, imannya sedikit turun, saudaraku. Haleluya. Tetapi lihat kebaikan Tuhan, ayat ke-19. Jawab malaikat itu, perhatikan saudara, ini satu perkara yang besar. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau Zakaria dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Malaikat itu tetap meyakinkan Zakaria. Zakaria, kalau bahasa saya ini, Zakaria dengar baik-baik, akulah Gabriel. Haleluya, malaikat utusan Allah yang selalu membawa berita. Amin. Ya, akulah Gabriel, percayalah, tidak ada berita dusta, tidak ada hoaks, tidak ada berita palsu. Akulah Gabriel, malaikat dari surga turun langsung menyampaikan berita ini. Ya, menyampaikan kabar baik. Ayat 20. Sesungguhnya ini yang terjadi saudara, karena keraguan-raguan Zakaria dan karena dia melihat statusnya dia sudah lanjut usia dan dia lihat istrinya yang sudah mulai keriput dan tidak ada lagi harapan untuk melahirkan atau hamil alias mati haid, saudaraku. Dia lihat istrinya, keraguan-raguan, sama-sama ragu. Tetapi dengar baik-baik, kalau sudah waktu Tuhan tiba, sekalipun mereka sempat tidak percaya, Allah tetap mendesak mereka untuk melihat mujizat itu. Dengan kata lain, saudaraku, ketika Allah sudah memang menggenapi doa saudara, sekalipun saat itu situasinya lagi tidak cocok atau tidak sesuai dengan pikiran saudara, tidak sesuai dengan kehendak saudara, ketika Allah sudah melakukan, memang harus terlaksana kehendaknya, tidak bisa ditolak oleh siapapun. Haleluya. Tidak boleh. Dokter mungkin sudah bilang saudara bahwa engkau tidak ada harapan, bahkan penanganan medis sudah angkat tangan dan tidak ada lagi jalan keluarnya, saudaraku. Dengar baik-baik. Kalau Tuhan sudah punya kehendak bahwa doamu yang selama ini kamu doakan untuk minta mujizat, sekalipun dokter sudah angkat tangan, tapi Tuhan harus menyatakan kuasanya. Terimalah mujizat itu, saudaraku. Haleluya. Sekalipun dalam hal apapun saudara minta, ya sekali lagi, apakah keturunan, apakah kesembuhan, apakah finansial, ekonomimu, kalau Tuhan sudah buka pintu gerbang anugerah itu, dengar baik-baik, saudara sampai nggak bisa ngomong, terimalah itu saudaraku. Haleluya. Ayat 20, perhatikan baik-baik. Sesungguhnya inilah yang Allah buat, biar Zakaria dan istrinya itu akhirnya tidak memperparah situasi. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu. Kenapa dia dibisukan oleh Allah? Lewat perkataan malaikat ini. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Dengan kata lain, Yohanes lahir karena engkau, catat baik-baik garis bawahi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Mengerikan sekali saudaraku. Zakaria ketika dia diperhadapan dengan waktu jawaban doanya, Zakaria sedikit agak minder saudara. Ragu dan tidak percaya. Tetapi karena doanya itu harus digenapi dan dijawab oleh Tuhan. Sekalipun Zakaria sempat ciut imannya karena dia melihat fisiknya, Allah tetap memberikan doanya itu sebagai penghiburan di masa tuanya. Tetapi harus ada yang terjadi. Zakaria dibuat Allah lewat malaikat Gabriel ini bisu sesaat sampai Yohanes Pembaptis itu lahir. Untuk apa saudaraku? Dengar baik-baik. Saya bisa merasakan apa yang terjadi di Zakaria ini. Kenapa dia dibisukan? Biasanya orang kalau sudah melihat keadaannya tidak mungkin saudaraku, lalu ada keajaiban terjadi di dalam dirinya. Biasanya daging itu selalu teriak saudaraku.
Makanya kenapa mulutnya ditutup oleh malaikat, agar Zakaria tidak terus berucap, tidak terus berkata-kata tentang keraguan. Ketika dia keluar, seandainya mulutnya masih dibiarkan bisa berbicara, ketika dia keluar dari mimbar, dari hadirat Tuhan, dari ruang kudusnya Tuhan, ketika dia keluar habis bertugas itu, maka Zakaria pasti akan berbicara dengan orang lain, bersaksi. Saudara-saudaraku, tadi saya ketemu dengan malaikat di ruang Maha Kudusnya Tuhan, dan malaikat itu berkata dan berbicara kepadaku bahwa aku akan punya anak, istriku Elizabeth ini akan melahirkan anak. Bagaimana menurut kalian? Apakah mungkin sementara istri saya mulai membungkuk, bahkan kulitnya sudah mulai keriput? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan? Nah, biasanya mulut ini sering sekali menjadi penghalang dalam setiap doa-doa kita. Ketika kita sudah berdoa tentang sesuatu yang luar biasa, tapi mulut kita ini berucap keraguan. Mulut kita ini berucap ketidakmungkinan. Nggak mungkinlah Tuhan, aku kan sudah tua. Ya, istriku Elizabeth juga sudah tua. Kenapa Tuhan gak kasih waktu umur kami waktu itu 30 tahun. Sekarang mungkin sudah sekian puluh tahun. Sudah mati haid. Gak mungkin lah Tuhan. Saudaraku ini diberkati oleh Tuhan. Dengar baik-baik. Kenapa malaikat katupkan mulutnya? Karena memang inilah yang menyebabkan selama ini kita sering sekali mengalami penundaan dalam doa kita. Ketika kata-kata kita ragu, ketika mulut kita sering berucap gak mungkin, haleluya, itulah yang menjadi penghalang atas setiap doa-doa saudara dan saya. Nah, Zakaria ini, dia selalu berdoa kepada Tuhan untuk minta keturunan ketika dia bertugas di dalam hadirat Tuhan di ruang Maha Kudus, saudaraku. Tetapi ketika malaikat ini turun, sudah waktunya harus digenapi dan harus dikabulkan doanya. Justru Zakaria takut dan ragu. Apa mungkin? Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Dengar baik-baik. Kalau Tuhan sudah memang mendengarkan doa kita, apapun alasan kita, kita tetap harus menerima. Dan itu harus tetap dinyatakan. Tapi sering sekali kita salah mengerti. Ketika ada sesuatu terjadi di dalam hidup kita. Dengar baik-baik. Sepertinya kayak berita-berita yang tidak menyenangkan atau berita-berita yang tidak baik. Haleluya. Zakaria juga sama. Ketika dia keluar dari tugasnya, orang-orang malah bingung. Kok Zakaria jadi nggak bisa ngomong? Alias bisu. What happened? Ada apa ini yang terjadi? Saudaraku, dengar baik-baik. Ini Tuhan izinkan agar Zakaria tidak keluar dari tugasnya setelah dari ruang Maha Kudus. Dan tidak keluar dan membawa berita yang negatif, saudaraku. Nggak mungkin lah Tuhan, aku sudah tua. Nggak mungkin lah Tuhan, nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Makanya Tuhan tutup mulutnya. Saudaraku ini berkati oleh Tuhan. Saya pun mau katakan kepada kita semuanya pagi hari ini. Berapa banyak doamu, saudaraku? Berapa banyak doa-doa saudara yang kita minta sudah kita naikkan di hadirat Tuhan? Dengar baik-baik, ada kalanya setelah kita berdoa, kita harus tutup mulut. Ketika orang tanya, tutup mulut, sleting saudara mulutnya. Ya, ketika saudara sudah mulai ragu-ragu atau hati saudara mulai goncang saudara karena situasi kayaknya nggak mungkin gitu ya, tutup mulutnya. Jangan sampai melucut kata-kata keraguan dari mulutmu, saudaraku. Haleluya. Ya, ketika saudara sudah merasa tidak mungkin, tidak mustahil. Ya, ada banyak perkara yang tidak mustahil. Apakah suami saudara naik jabatan di posisi yang sangat tinggi, padahal suami saudara bukanlah seorang sarjana. Suami saudara mungkin tidak sestandar seperti apa yang harusnya berlaku di posisi itu. Lalu saudara bilang, Tuhan, suami saya kan, setahu saya kan, Tuhan, apa iya Tuhan? Masa sih Tuhan? Apa mungkin Tuhan? Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Ketika kata-kata itu muncul, justru itu yang menghalangi doa-doa kita. Makanya sebelum Elizabeth ini menerima benih yang menjadi kehamilannya saudara, yang dikandung sama dia, Zakaria ditutup Tuhan mulutnya. Sehingga dia pun tidak bisa cerita sama Elizabeth, saudaraku. Karena Zakaria sendiri, Elizabeth tidak ikut di dalam ruang Maha Kudusnya Tuhan, berdoa untuk bangsa Israel. Tidak. Sampai istrinya pun gak bisa nanya dia. Mungkin istrinya bertanya,
Kalau bahasa sekarang nih, Papa, apa yang terjadi terhadap dirimu? Kenapa engkau bisu? Ngomong Papa, ngomong, ngomong, ngomong. Kalau seandainya dia sempat dibuka mulutnya, Elizabeth, Tuhan bilang kamu akan mengandung. Masa iya? Tambah parah lagi, saudaraku. Zakaria sudah nggak percaya, Elizabeth pun udah nggak mungkin. Nggak mungkin lah. Orang hamil itu kan kalau dia masih punya sel telur, masih birahi, masih mens, saudaraku. Tapi ini aku udah nggak mungkin, aku udah lama, bertahun-tahun udah nggak seperti remaja dulu, nggak seperti aku muda dulu. Makanya Zakaria ditutup mulutnya. Haleluya. Pagi hari ini pun kita belajar, saudara. Bolehlah mulut kita terbuka berdoa kepada Tuhan. Di hadirat Tuhan terbuka mulut kita. Tetapi di luar, tutup mulutmu, saudaraku. Semakin banyak kita berkata-kata kepada orang lain, semakin banyak salah kita. Ya, khususnya ibu-ibu nih. Ibu-ibu ini kan paling banyak berkata-kata setiap hari. Ya, itu 10 kali lipat daripada laki-laki. Nah, Alkitab katakan semakin banyak kita berkata-kata, semakin banyak yang salah. Makanya Zakaria ini, setelah dia keluar, Tuhan tidak izinkan dia bercerita sharing dengan bangsa Israel, dengan 12 suku bangsa itu, atau dia menemui pemimpin-pemimpin dari setiap suku bangsa itu lalu bercerita. Makanya Tuhan sleting mulutnya, saudaraku. Dan dia nggak bisa berkata-kata. Haleluya. Praise the Lord. Ya, ayat 20 saya baca ulang. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Ayat 21, sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Jelaskan saudara? Haleluya. Kalau seandainya si Zakaria ini tidak ditutup mulutnya, pastilah dia akan cerita kepada banyak orang yang menunggu dia di luar. Sehingga rencana Allah itu bisa menjadi persoalan besar. Bangsa Israel akan teriak-teriak, Allah ini bicara apa lagi ini? Ini menghayal ini Zakaria. Nggak mungkinlah istrimu itu mengandung, dia sudah tua, akhirnya semua rencana Tuhan itu buyar, saudaraku. Itu sebabnya Allah tetap memaksa kehendaknya, tetapi persyaratannya mulutnya harus ditutup. Saudaraku ini berkati oleh Tuhan. Sering sekali Tuhan ingin melakukan sesuatu dalam hidup kita, tetapi ada yang harus kita patuhi. Ada yang harus diberhentikan, ada yang harus di stop, ada yang harus kita patuhi di dalam hadirat Tuhan. Dengar baik-baik, kalau itu sudah mulai ada tanda-tanda, saudaraku, yakinkan doamu sedang akan dijawab sama Tuhan. Haleluya. Ya, saya baca ulang ayat 21. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci, lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ayat 23, ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Haleluya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita baca selanjutnya kisah Yohanes ini dan dia dilahirkan, ketika Yohanes ini lahir, lalu orang bertanya siapakah namanya, lalu dia menuliskan nama Yohanes, maka selesailah tugas Zakaria dan mulutnya dibukakan oleh Tuhan. Saya mau bilang begini, saudara, sampai doa saudara dijawab oleh Tuhan, dikabulkan oleh Tuhan, barulah saudara bersaksi di sana. Barulah saudara diperkenankan menceritakan kedahsyatan Tuhan. Barulah satu peristiwa yang sangat indah menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ketika semuanya sudah nyata dan terjadi, lalu saudara ceritakan pengalaman rohani saudara, maka semuanya menjadi kebenaran di hadapan Tuhan, saudaraku. Haleluya, praise the Lord. Nah, pagi hari ini menjadi sebuah nasihat bagi kita, ya. Kalau kita banyak berdoa, mulailah kurangi banyak obrolan yang tidak menjadi berkat. Terutama keraguan, ya, tidak yakin, bahkan apapun itu.
Dengar sekali lagi saudaraku ini berkati oleh Tuhan. Statusmu, keadaanmu di hadapan Tuhan itu tidak menjadi satu standar yang menghalangi berkat Tuhan. Saudara mau tidak pernah sekolah atau saudara mungkin mengakui bahwa saudara orang bodoh. Kalau Tuhan mau putuskan saudara menjadi orang kaya, bisa saudaraku. Caranya itu banyak sekali. Ya, tutup mulutmu. Yang penting saudara yakin Tuhan sanggup merubah hidup saudara. Begitu juga buat anak-anak saudara. Mungkin anak-anak saudara tidak sampai sarjana semuanya. Lalu saudara berdoa buat anak-anakmu. Katakan kepada Tuhan, aku percaya Tuhan. Kalau engkau ingin jadikan anak-anakku ini menjadi orang-orang yang berhasil. Orang-orang yang besar. Seperti yang Pastor Daud sampaikan pengajaran kemarin. Nubuatkan mereka. Nubuatkan dalam doa Tuhan. Aku bernubuat. Anak-anakku ini adalah anak-anak panah. Seperti anak panah di tangan seorang pahlawan. Demikianlah anak-anakku di tangan Tuhan. Aku percaya. Mungkin mereka saya tidak bisa kuliahkan sampai S1, S2, S3 Tuhan. Tapi aku serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Engkau punya acara dan punya rencana di dalam hidup mereka. Saudara ini berkati oleh Tuhan. Tuhan sanggup menjadikan dan menggenapi semua pokok doa saudara. Berdoa dan bernubuat buat istrimu. Berdoa dan bernubuat buat suamimu. Berdoa dan bernubuat buat keluargamu. Berdoa dan bernubuat buat kota-kotamu. Berdoa dan bernubuat buat bangsamu, saudaraku. Usahakanlah kesejahteraan kotamu di mana engkau aku buang. Haleluya, puji Tuhan. Amin.